Ya, oke, baru masuk lagi nih. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Nah, melanjuti tadi, jadi seharusnya di pertemuan kemarin itu Bapak yang ngisi, cuman karena ada pelatihan dosen-dosen, jadi Pak Ayin dulu yang masuk. Nanti insya Allah di pertemuan ini dengan pertemuan di pekan ini nanti masih dengan Bapak, seperti itu. Ya, rencananya sih hari ini tuh kita akan masuk di bab 5 ya, kalau di buku merah kalian itu, di buku 1 tentang konsolidasian seperti itu. Cuman sebelum kita masuk ke materi ya, Bapak ingin mau tanya-tanya dulu gitu loh. Siap nggak nih? Halo? Siap, Pak. Oh, siap, ada suaranya ya. Tolong di kuliah Bapak ini Siap, apa Pak. suaranya di on kan aja nggak apa-apa, kecuali kalian ada aktivitas tertentu gitu boleh dimatikan. Jadi kita sifatnya diskusi aja di pertemuan ini. Ya, silakan di on kan. Oke. Berbicara tentang pertemuan kita hari ini tentang konsolidasian ya. Kalau teman-teman semua pahami, konsolidasian itu kan penggabungan ya dari banyak usaha, banyak perusahaan jadi satu. Nah, kalau menurut kalian nih, kira-kira kenapa ya kok banyak sekali perusahaan-perusahaan melakukan konsolidasian? Kira-kira tahu nggak? Kira-kira kenapa tuh? Ada yang mau jawab? Suaranya tadi putus-putus, Oh, Pak. suaranya putus-putus ya. Oke, makasih laporannya. Jadi kalau Bapak ulang lagi ya, jadi kan konsolidasian itu kan penggabungan banyak usaha, penggabungan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya jadi satu gitu ya. Itu eh, mereka membentuk suatu perusahaan baru gitu. Nih kalau Bapak sedikit share ke kalian ya, ada beberapa berita yang akhir-akhir ini mulai marak ya. Tahu nggak terakhir ada perusahaan bank-bank syariah itu jadi satu tuh. Tahu ya? Kayak Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, ya, kemudian Bank BRI Syariah itu jadi BSI sekarang ya. Terus kalau kita perhatikan lagi ya, itu ada juga kayak perusahaan-perusahaan BNI nih ya, BNI 46 itu mengakuisisi Bank Mayora. Gitu. Jadi dibeli itu Mayoranya. Kemudian lagi kalau ngomongin sekarang nih kayak Gojek, ngomongin GoPay, OVO dan sebagainya itu sekarang diakuisisi. Nah, ini ada berita terakhir nih, 1 hari kemarin, ini Elon Musk, salah satu CEO dengan penghasilan miliaran ya dalam 1 harinya, luar biasa ini. Ini dia mau mengakuisisi Twitter gitu loh. Nah, pertanyaannya dari Bapak gini, kalau di 2002 ini banyak sekali perusahaan yang diakuisisi oleh orang yang dalam tanda kutip memiliki uang, sebenarnya apa yang terjadi dengan kondisi uh, di perekonomian dunia saat ini? Kok banyak sekali perusahaan-perusahaan itu diakuisisi? Kira-kira kenapa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Sehan ya? Ya, silakan. Iya, Pak. Alasan perusahaan itu melakukan penggabungan atau konsolidasi itu adalah yang pertama itu untuk meningkatkan dana, untuk meningkatkan pangsa pasar, untuk meningkatkan pertumbuhan pasar juga, Pak. Dan untuk menambah keterampilan manajemen. Terima kasih. Oke. Good, jawabannya bagus. Tadi ada yang bilang menambah modal, perbaikan manajemen, ya gitu ya. Itu dalam artian kenapa sih kok perusahaan Twitter gitu loh,
perusahaan terkenal yang kita sudah pakai dari tahun 2007, tiba-tiba di 2022 diakuisisi. Atau bank syariah gitu ya. Siapa yang tidak tahu bank syariah BRI loh, punya BUMN, tapi disatukan. Itu kenapa ya gitu loh, kok bisa gitu? Ada apa dengan perekonomian di negara kita terutama gitu? Ada yang mau jawab? Menjawab, Pak. Ya, silakan. Sani ya. Gimana tuh Sani? Mungkin ini efek dari pandemi. Mungkin ini efek dari pandemi yang melanda beberapa tahun yang lalu, Pak. Jadi kondisi keuangan dari suatu perusahaan itu mengalami penurunan. Nah, jadi perusahaan itu mencari investor-investor baru untuk setidaknya mengembalikan kondisi keuangan perusahaan, Pak. Gitu, Pak. Good jawabannya. Jadi buat teman-teman semua ini, apa yang dibilang sama Sani dan Sehan tadi benar. Ya, negara kita atau perekonomian negara kita yang dipimpin oleh perusahaan-perusahaan besar, ya perbankan-perbankan besar, itu lagi sakit. Ya, lagi sakit dan mereka itu butuh namanya penyelamatan usaha mereka. Salah satu bentuk penyelamatan usaha mereka itu adalah dengan digabungkan atau dibeli. Dia cari investor atau dia cari manajemen, tadi kata Sehan, biar manajemennya lebih baik gitu ya. Nah, di sini Bapak di awal ini ingin melakukan brainstorming ya ke kalian ya. Jadi karena kita ada peningkatan nih dari D3 jadi D4, yang dulunya kita itu D3-nya itu adalah sebagai pembuat laporan keuangan, sekarang kalian naik tingkat nih. Kalian itu sudah sarjana terapan, statusnya bukan ahli media lagi, bukan pengguna laporan keuangan lagi, tapi lebih ke pemakai dari laporan keuangan. Kalian harus tahu fenomena-fenomena seperti ini. Jadi apa yang akan kita pelajarin hari ini itu kalian harus yakin ke depannya akan dipakai gitu loh. Bahkan dalam secara global gitu ya, secara global kalian itu akan memperoleh bekal gitu ya. Tapi gini, kalau seandainya ada yang tanyakan, Pak, apakah kita akan mengurusi teknisnya gitu Pak, buka Excel, input data gitu ya. Kalau kalian D3, iya jawabannya. Tapi kalian sudah D4 sekarang. Jadi waktunya kalian yang membaca fenomena itu dan mengambil sikap. Ya. Jadi kalau teknis kayak di buku, cara buat kertas kerja, cara menjurnal, Bapak harus bilang itu bisa selesai dengan mesin. Itu bisa selesai dengan aplikasi. Percaya nggak? Suara Bapak putus-putus ya? Iya, Pak. Tidak lancar kok, Pak. Iya, memang ini kekurangan banget nih. Padahal asik ya kalau kita lagi ngomong konsolidasian gini ya. Karena kalau di buku, teknis-teknis yang di buku itu kalian cukup fokus ya, 3 jam lah. Kalian akan paham teknis penjurnalan, pencatatan, perhitungan gitu ya. Tapi ke depan nanti kalian terjun di dunia kerja, ya itu akan selesai dengan sistem gitu. Tapi kita akuntan itu jangan kalah dengan sistem. Kalau kita kalah dengan sistem, ya berarti percuma kita lulus jadi sarjana terapan akuntan. Ya, kita udah waktunya itu bukan lagi menggunakan jurnal gitu, tapi menganalisis jurnal. Asik nggak tuh? Ada lonjakan perubahan pola pikir nih yang harus kita punya gitu. Dan saya yakin everybody, setiap orang itu punya kemampuan yang sama. Punya 24 jam waktunya, punya 7 hari dalam seminggu. Tapi kenapa banyak orang yang lebih hebat daripada kita, padahal waktu yang diberikan sama oleh Tuhan gitu. Nah, itu kan pertanyaan. Nah, di sini ya Bapak sedikit brainstorming lah ke kalian. Semacam menghujani otak-otak kita, menghujani pikiran-pikiran kita itu dengan kondisi saat ini gitu ya. Ini kalau Bapak share lagi ya. Ini kalau kita perhatikan ya, kayak ada tulisan nih, oh Boy Thohir mengakuisisi 10% saham. Kemudian ada Kredivo merambungkan akuisisi saham apa ini?
BBSI. Ini teman-teman semua, ini kalau kita paham dengan ini uang semua gitu loh. Ini penghasilan semua. Jadi kita kalau ingin merubah kondisi diri kita, kondisi keluarga kita, ini saatnya ini. Ini uang semua ini. Ini miliaran tuh, 210 miliar. Kemudian ada 35% saham global. Ini luar biasa, ini uang semua. Dan kalau kita paham minimal caranya dari melakukan akuisisi sebagai akuntan gitu ya. Wah, ini saya jamin kalian bukan hanya sebagai pengetik gitu ya, tapi kalian akan berdiri di puncak-puncak karir manajemen ini kayak perusahaan-perusahaan yang ada di berita saat ini gitu. Keren nggak tuh? Ya, Masya Allah ya, keren banget. Oke, itu brainstorming aja. Sekarang kita masuk ke perkuliahan kita hari ini. Kita akan membahas tentang konsolidasian dengan kepemilikan yang sebentar Bapak share dulu. Ya, konsolidasian dengan kepemilikan sebagian gitu ya. Ini kalau dari judulnya kalian paham nggak? Maksudnya gimana tuh? Dia mengakuisisinya itu tidak semua, tetapi hanya sebagian, hanya beberapa persen. Good, Sehan, bagus banget. Berarti ada perusahaan nih, misal kita seorang investor gitu ya, uang kita triliunan dolar gitu nih, misal nih, nggak apa-apa kita menghayal dan doa ya di bulan puasa ya. Kita mau beli perusahaan gitu. Nah, perusahaan itu mau kita beli, tapi bukan semuanya gitu. Kita mau beli sebagiannya aja. Kalau sekarang itu kita mau belinya itu banyak caranya ya. Bisa dengan ke IDX ya, atau bisa juga pakai aplikasi, tahu namanya Bibit, aplikasi reksadana, ya itu juga itu kita bisa mengakuisisi sebagian, gitu ya. Kita bisa punya tuh perusahaannya walaupun cuma sekian persennya gitu ya. Misal contoh, oh Bapak punya saham KFC gitu ya, tapi cuma punya 10 juta gitu. Tapi ya kita pemilik KFC gitu. Jadi kalau kita makan di KFC ya kita makan sebagai pemilik gitu. Kan keren ya. Nah, jadi di masa sekarang ini cara konsolidasi itu bukan lagi manual. Bukan lagi harus datang, nelpon pialang, atau datang ke perusahaan ketemu manajer yang kita beli. Enggak. Sekarang itu bisa selesai dengan ini. Dengan HP. Kita bisa punya banyak perusahaan dengan HP. Jadi itu yang ada di masa depan kalian, itu yang ada di kondisi kalian nanti di 2 atau 3, kalian semester 4 ya, berarti 2 tahun lagi setelah kalian lulus gitu ya. 2 tahun kelamaan ya, 2 tahun setengah lah ya kurang lebih ya. Kalian akan dihadapi itu gitu loh. Jadi Bapak akan sedikit membuka pikiran itu terlebih dahulu gitu. Ada banyak sekali peluang-peluang di depannya. Ada banyak sekali kesempatan kita dapat merubah diri kita bahkan keluarga kita gitu. Keren banget gitu. Jadi mari kita antusias dalam pembelajaran kali ini ya. Jadi ini baru intermezzo aja, baru awalan ya. Mari kita antusias. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan. Nanti di akhir Bapak ada share nomor telepon Bapak. Kalau saya ingin kalian WA ya, jangan telepon ya. Mau menanyakan soal perkuliahan Bapak persilahkan. Oke, untuk mengawali pertemuan kita pada perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Oke. Konsolidasian kepemilikan sebagian. Berarti kita akan menggabungkan 2 perusahaan. Ada perusahaan induk dengan perusahaan anak gitu ya, akan kita gabungkan tapi bukan 100% gitu ya, karena sebagian ya. Nanti di sini kita akan membahas sebagiannya itu berapa persen gitu sehingga bisa kita konsolidasikan gitu. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada sedikit brainstorming untuk kita semua ya. Di sini Bapak bilang
Laporan konsolidasian atau laporan konsolidasi itu dibuat oleh induk, bukan anak. Jadi kalau kita kemarin di lab itu udah ngejurnal, kita sudah apalagi ada buku kasus itu ya, itu yang buat induk ya, sekali lagi, bukan anak. Anak tidak pernah mengurusi laporan konsolidasian. Nah, kemudian konsolidasi atau akuisisi gitu ya, itu dapat penuh atau dapat sebagian. Penuh itu 100%, sebagian itu kurang dari 100%. Nah, kita sebagai akuntan gitu ya, ini berperan menyikapi berapa persen kepemilikan dari akuisisi tersebut yang akan membedakan proses akuntansinya gitu. Jadi kalau 100% akuntansinya gimana? Kalau 20% gimana? 30% gimana? Dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti dalam perkuliahan ini kalian akan tahu itu apa namanya? Ada metode biaya, metode ekuitas, non pengendali, diferensial, goodwill dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian nih dari slide yang Bapak tampilkan ini. Kira-kira ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak nih kira-kira apa ini? Berapa persen dalam mengakuisisinya Pak? Jadi itu kalau misalkan dia mengakuisisinya 20% itu dia memiliki pengaruh signifikan mungkin Pak? Oke, ada lagi mau berpendapat? Tadi Sehan ya, makasih Sehan. Ada lagi mau berpendapat? Itu Pak, kan sesuai yang ditulis dengan tingkat kepemilikan. Jadi kalau dia punya 20% saham, dia tingkat kepemilikannya tuh punya pengaruh signifikan ke perusahaannya gitu. Ya, oke, good. Kemudian Andi tadi ya, lanjutin aja Andi, ayo lanjutin. Bagus tadi. Ya, jadi itu tadi kalau 20%, kalau dia 50% ke atas, berarti dia udah punya apa pengaruh yang besar gitu di perusahaan itu. Jadi dia punya punya pengendalian penuh di perusahaan gitu. Apalagi kalau dia punya sahamnya 100% gitu. Oh, good. Bagus, terima kasih Andi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, atau sebelum Bapak menjelaskan, Bapak ingin mau nanya, apa bedanya pengaruh signifikan dengan pengendalian? Apa bedanya? Jangan-jangan kita masih berpikir bahwa pengaruh signifikan itu sama nih dengan pengendalian. Ada? Nugroho atau Rahma, mana tahu pingin komentar? Insya Allah dicatat kok namanya yang jawab-jawab tadi. Atau Gayuh mungkin? Pak, izin coba menjawab ya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kalau misalkan nih Pak di rapat pemegang saham. Nah, untuk kepemilikan 20% itu suaranya dapat dicantumkan namun tidak bisa untuk mengganti direktur utamanya seperti itu Pak. Nah, ketika dia 50% sampai dengan 100% untuk mengganti direktur utama itu dapat gitu Pak. Apa suaranya lebih besar gitu Pak daripada yang 20% seperti itu. Jadi lebih ke suara ya, Gayuh mengomentarinya lebih ke suara ya. Oke, good, bagus. Ada lagi? Oke, ini coba Bapak sampaikan ya. Ini bisa jadi Bapak salah nih, gitu kan? Mana tahu kalian baca di mana? Oh, nggak gitu Pak, nggak apa-apa. Bapak nggak ada masalah untuk itu. Kita fair aja. Ya, jadi gini. Ada istilahnya itu pengaruh yang signifikan, ada yang bisa mengendalikan. Ini bedanya gini. Kalau kita pengaruh signifikan, itu kita tidak bisa mengendalikan. Contoh misal gini, ada perusahaan ingin bilang kalau gaji manajernya mau dinaikkan jadi 100 juta gitu sebulan, gitu kan. Ini yang 20% itu cuma bisa bilang, cuma bisa ngasih suara. Kalau yang 0% nah ya nggak ada sama sekali gitu ya. Ini cuma bisa bilang. Tapi kalau mereka yang punya
kepemilikan lebih dari 20%, bahkan hingga sampai 50%, separuhnya, itu dia bisa memutuskan. Jadi 20%, misalkan ada Andi nih, Nugroho, ada Gayuh nih, itu dia punya saham misal Google gitu ya, 20%, 15%, 5% gitu. Nah ini mereka cuma bisa suara, aku pengen manajernya itu gajinya 100 juta gitu. Dia cuma bisa suara, tapi tidak bisa mengendalikan, tidak bisa memutuskan. Ya kan, misal nanti Sehan punya 50%, bahkan Sehan yang bisa memutuskan. Dia punya suara dan dia bisa memutuskan gitu. Jadi itu bedanya. Ya, ada orang, tapi yang misalkan gini, Pak, kalau seandainya kita beli di aplikasi Bibit, itu gimana ya Pak ya? Kita punyanya berapa persen? Ini Bapak pernah hitung itu 0,0000 sekian persen. Jadi nggak nyampe 1%. Jadi nggak mungkin kita punya suara gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu salah satu bentuk investasi gitu ya. Oke, melanjutin di ini ya, di slide ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa 0% hingga 20% itu dia punya metode, di 0%, 0 sampai 20%, dia itu punya dia tidak punya pengaruh gitu ya, tidak punya pengaruh, dia tidak bisa bersuara di situ. Kalau ada rapat umum pemegang saham atau RUPS gitu ya, dia nggak bisa ngomong di situ. Ya, dia tidak punya pengaruh gitu, tidak sama sekali tidak bisa bicara di situ. Dan kita secara akuntan menyikapi itu, maka kita nyatetnya pakai metode biaya, gitu ya. Jelek yang ini. Iris. Nah, kita menyikapinya pakai metode biaya. Metode biaya itu apa sih? Ya simpelnya ada uang ada barang. Nggak ada uang berarti nggak kita. Tiba-tiba Bapak pusing. Maaf ya. Lagi seru-serunya kuliah, ya resiko online sih. Oke, lanjut lagi ya. Mohon maaf ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai sini ya. Oke, kita ulang. Jadi ketika kita punya saham gitu ya, itu kurang dari 0% gitu ya, maka kita itu tidak punya pengaruh sama sekali gitu. Dan kita sebagai akuntan menyikapinya dengan metode biaya. Metode biaya itu apa? Simpelnya nih, mudahnya simpel. Kalau kita ngeluarin uang, catat. Kalau kita terima uang, catat. Selesai. Simpelnya gitu metode biaya. Ya kan biaya gitu. Ada sebenarnya gini ya, ini tapi janganlah. Ada istilah yang tidak pas kalau misalnya kita bilang biaya gitu ya. Karena masa terima pendapatan biaya gitu ya. Tapi nggak usah kita bahas di sini, nanti nggak selesai gitu ya. Jadi metode biaya itu simpelnya gitu aja. Ada uang, ya catat. Nggak ada uang, ya nggak dicatat. Terima pendapatan catat, kalau nggak terima pendapatan ya nggak dicatat gitu, selesai. Metode biaya simpelnya gitu aja. Kayak kita gini, kita punya saham di mana gitu ya, contoh punya saham di Google gitu, kita cuma punya 1% gitu ya, terus Google bilang saya mau bagi dividen nih, ya kan, ya udah kita catat, berarti terima uang kas di kita gitu ya, terus dapat pendapatan dari Google, misal gitu, simpel. Atau kita mau beli nih, beli lagi 1% lagi sahamnya Google, ya udah, apa nih kita terimanya, ya kita ngakuin adanya investasi di Google gitu ya, kemudian kita keluar kas, selesai. Simpelnya gitu metode biaya. Mau dividen, mau apalagi itu, bagi hasil sama gitu. Kemudian kalau punya 20%, atau dalam artian kita sudah punya pengaruh ya dalam perusahaan tersebut, suara kita itu udah didengar, tapi belum bisa memutuskan. Gitu ya, kita berubah metodenya, metode ekuitas. Nah, ini metode ekuitas itu juga gampang gitu. Pikiran kita di metode ekuitas itu adalah laporan perubahan modal. Berarti ada modal dasar, ada apa lagi itu di laporan ekuitas? Ada modal dasar, ada tambahan laba gitu ya, ada tambahan modal, maaf, ada laba ditahan, ya berarti seputar-seputar itulah transaksinya. Gitu ya. Nah, menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia gitu, yang dia membuat standar akuntansi
standar akuntansi gitu ya, membuat PSAK, standar akuntansi keuangan gitu ya, mereka bilang kalau kita punya saham suatu perusahaan itu dari 20% hingga 100%, itu metodenya ekuitas gitu. Jadi ingatnya gitu aja. Kemudian ketika kita punya lebih dari 50%, lebih dari sama dengan 50%, maka kita sebagai perusahaan yang punya investasi di perusahaan tertentu, kita wajib melakukan konsolidasian, wajib menggabungkan laporan kita, seperti itu. Sampai sini paham? Oke, ngangguk-ngangguk nih walaupun nggak ada suaranya, nggak apa-apa. Ya, jadi benar. Jadi kita itu ketika, jadi kapan Pak kita buat laporan konsolidasian? Ya kalau kita punya saham di suatu perusahaan yang lebih dari sama dengan 50%. Kalau di bawah itu ya nggak usah dibuat. Jadi nanti kalau ada yang bikin kasus gitu ya, terus sahamnya di bawah 50%, ngapain kita konsolidasiin gitu kan? Bapak aja yang ngerjain. Contoh. Tapi nggak boleh ya kayak gitu ya. Nah, ini dari 50% ini gitu ya, dari lebih dari 50% ini sampai dengan 100% itu berubah. Yang awalnya kita punya pengaruh signifikan, itu berubah, kita dapat memutuskan, kita dapat mengendalikan. Akibat karena kita dapat mengendalikan, maka kita harus menggabungkan laporan keuangan kita, ya, konsolidasian ini, menggabungkan laporan induk dan anak. Ya, jadi gampangnya gitu. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Ya, ini yang mau kita bahas. Kepemilikan 50% sampai 100%. Nah, karena di awal kita udah bilang kepemilikan sebagian yang dikonsolidasikan, berarti kepemilikan 100% tidak. Yang kita bahas adalah dari sini 50% sampai ya kira-kira di sini 99%. Oke, paham? Mana? Nah, ada yang ngangguk lagi nih. Oke, nice. Andi ngangguk terus kayaknya nih. Ya, kita lanjut. Aduh, kok nggak hilang? Nah, di sini Bapak cuma ngulang aja. Ini ada di buku kalian, bisa kalian baca. Bedanya metode biaya dengan metode ekuitas gitu ya. Ya, di awal tadi udah dibilang kalau gimana metode biaya, gimana ekuitas gitu. Simpelnya yang Bapak bilang tadi, ini bahasa buku ini. Kalau kalian mau pakai bahasa buku silahkan, mau pakai bahasa Bapak ya juga nggak apa-apa. Insya Allah kalau Bapak simpelnya kayak tadi gitu aja. Kalau metode biaya itu, ya metode biaya itu ada kas ya dicatat, nggak ada kas ya nggak dicatat gitu. Kalau metode ekuitas ya sama gitu, tapi bedanya kalau ada kayak misalkan pembagian dividen ya, itu yang dipengaruhi di bagian ekuitasnya, bukan di bagian kasnya. Kasnya di awal aja. Kasnya itu di bagian akuisisi aja, ketika beli awal aja. Itu baru ada kas. Selebihnya ke bawah metode ekuitas itu nggak ada kasnya, nggak ada hubungannya sama kas. Yang muncul itu investasi, saldo laba, akun-akunnya ya goodwill, diferensial, seperti itu. Ya itu insya Allah udah kalian pelajarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita lanjut selanjutnya itu gimana? Nah, hari ini insya Allah kita akan lebih lanjut membahas ketiga hal. Pertama, kita akan mengetahui nih metode perhitungan laba bersih. Ya, kan kita udah tahu nih laba bersih itu gimana gitu ya. Tapi laba bersih yang dikonsolidasikan itu metodenya gimana? Kemudian kita bisa tahu nih cara menghitung saldo laba. Ingat ya, beda. Saldo laba dengan laba bersih itu beda. Nah, ada yang tahu nggak bedanya di mana? Ayo, poinnya double. Ada yang bisa? Kayaknya kalau dikasih poin semangat gitu ya. Coba Bapak mau dengar pendapatnya dari Franciscus Poniman Sinurat, Mr. Pon ya kalau kata Pak Ayen ya.
Apa bedanya saldo laba saldo laba dengan laba bersih? Gimana tuh? Gimana? Iya, Pak. Gimana itu, Pon? Bedanya. Ini mau dipanggil Franciscus atau mau dipanggil Pon nih? Nanti Bapak ngamuk lagi panggil Pon. Franciscus, Pak. Hah? Franciscus aja, Pak. Franciscus ya, oke. Gimana nih, Frans? Franciscus, Pak. Gimana? Bedanya laba bersih dengan saldo laba. Laba-laba model apa itu? Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, ada yang bisa bantu nggak nih? Siapa ini? Andi ya? Ya, silakan. Gimana, Andi? Jadi kalau saldo laba itu hasil dari laba bersih yang udah dibagiin ke dividen gitu Pak. Jadi udah sisanya gitu dari dividen yang udah dibagikan. Jadi dia tuh apa sih namanya, laba ditahan gitu kan. Jadi dia nggak dibagiin lagi menjadi dividen. Kalau laba bersih kan hasil dari keuntungan dari periode akuntansi gitu. Kalau saldo labanya itu dia laba ditahan yang udah dari laba bersih yang udah dibagikan dari dividen gitu. Oke, bagus, benar. Tapi sedikit koreksi di saldo laba ya. Saldo laba itu nggak harus dibagikan. Saldo laba itu bahasa lainnya itu laba ditahan. Berarti ada laba yang ditahan. Gampangnya gitu aja. Ada laba yang ditahan. Nah, kalau laba yang ditahan dibagikan nggak? Enggak. Jadi tadi koreksinya gitu ya. Kalau laba bersih itu berarti laba yang terjadi di tahun itu. Misalkan ini 2022 ya. Berarti laba yang terjadi di tahun 2022. Nanti misal kita pindah di tahun 2023 gitu ya. Apakah seluruh laba di 2022 itu mau kita pakai seluruhnya atau mau kita tahan? Kalau kita tahan disebut saldo laba. Kalau mau kita pakai, misal kita bagi dividen, kita bikin cadangan gitu ya, kita bikin cadangan pengakuan laba gitu ya, atau labanya itu mau kita bagikan seluruhnya jadi gaji gitu ya, kita bagiin ke seluruh karyawan gitu ya, berarti nggak ada yang ditahan. Jadi bedanya gitu ya, paham ya? Laba bersih itu laba di tahun berjalan ya, seluruh pendapatan dikurangin beban-beban ya jadi laba. Kemudian saldo laba itu apa ya? Laba yang ditahan. Nah, kita akan memahami itu. Dan yang terakhir, nah ini bagian kita nih, membuat kertas kerja, konsolidasian dan jurnal-jurnalnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kalimat yang Bapak suka. Kalimatnya itu adalah sama saja. Apa Pak sama aja? Jadi gini, mau pemilikan 100%, mau pemilikan 50%, mau pemilikan 60%, itu metodenya sama saja. Garis bawahi, metodenya sama saja. Gampang intinya gitu. Mau 50%, 60% itu sama dengan 100% gitu. Bedanya, nah di sini bedanya ada bagian ini nih, Bapak merahin. Ada hak minoritas. Hak minoritas itu apa? Hak minoritas itu gampangnya gini. Kalau kita punya perusahaan 80%, 20%-nya punya siapa? Punya orang lain dong, ya enggak? Iya kan? Nah, yaitu, jadi kalau ada di konsolidasian yang sebagian, itu berarti kita buat catatannya. Maaf. Itu maaf, gimana? Ada suara? Share screen-nya tidak jalan. Oh, Masya Allah.
Coba kita ulang lagi ya. Kita share screen lagi. Oke, sekarang jalan. Pas share screen tidak jalan. Ya, sekarang jalan enggak? Halo? Sekarang jalan tidak? Masih? Sedang Masih. loading. Oh ya, kita tunggu dulu berarti. Oh, sudah. Mulai ya. Ya, ini internetnya luar biasa ini. Ya, Bapak mohon maaf ya, internetnya kurang baik. Ya, insya Allah nanti akan kita tutup ketika kita pertemuan langsung ya. Itu bisa insya Allah bisa kalian tanyakan. Ya, kalau Bapak bisa jawab. Kalau nggak bisa ya mohon maaf. Nah, jadi metode yang kita pakai ya di konsolidasian sebagian itu sama saja dengan yang 100%. Metodenya sama. Bedanya yang di under 100% ya 50 sampai 100 itu bedanya itu ini, kita melaporkan atau menunjukkan adanya hak minoritas ya atau non pengendali. Ya mudahnya ya kalau kita punya 80% ya berarti 20%-nya punya siapa? Punya orang lain, punya minoritas gitu. Nah, lanjut. Ini kelihatan? Terlihat, Oke, Pak. nggak ada jeda ya. Ya, makasih. Nah, tadi udah Bapak bilang kita akan memahami tentang metode perhitungan laba bersih yang dikonsolidasikan. Itu metodenya apa aja? Sampai sini sebelum Bapak lanjut, udah paham belum nih? Paham ya? Nggak kecepatan ya Bapak ya? Halo? Ya, oke, nggak kecepatan, alhamdulillah. Nah, jadi di dalam perhitungan laba bersih yang dikonsolidasikan itu kita punya dua metode. Metode pertama itu adalah additive approach ya atau pendekatan tambahan. Kemudian ada namanya metode residual approach atau pendekatan nilai residu. Gampangnya gimana? Gampangnya adalah additive approach atau pendekatan tambahan itu dipakai ketika perusahaan itu tidak ya menggunakan metode ekuitas alias under 20%. Ya. Kok bisa, Pak? Kan tadi Bapak jelasin kalau konsolidasian itu dibuat sama perusahaan-perusahaan yang punya labanya 50 sampai 100%. Kok ini 20% bikin laba bersih konsolidasian, Pak? Ya enggak? Aneh enggak? Nggak ada respon. Aneh kan? Ini case-nya nanti dulu aja. Iya, Pak, aneh. Nah, case-nya nanti dulu, jangan dibaca. Ini gampang nanti ini. Ya, aneh kan kok? Tadi Bapak jelasin kalau seandainya pemilikannya itu 20% itu nggak pakai konsolidasian, gitu ya. Nah, itu yang additive approach ini itu bisa dipakai ketika kita punya perusahaan ya, tapi perusahaannya itu mensyaratkan kita. Contoh gini, kan kalau kita misal nih kita mau gabungin perusahaan, ada perusahaan A dengan perusahaan B. Perusahaan A misalnya punyanya Ajeng gitu ya, perusahaan B punyanya Rahma misal gitu. Nah, Ajeng ini bilang sama Rahma, tolong beli saham perusahaan saya 20% aja, saya lagi butuh modal. Tapi kamu boleh kok nanti ada ngelakuin konsolidasian sama perusahaan saya. Oh gitu, Ajeng gitu kata Rahma. Oke, kita sama-sama ke notaris. Di notaris kita tuliskan bahwa Rahma punya perusahaan Ajeng sebesar 20%, tapi dia boleh membuat laporan konsolidasian. Itu namanya perusahaan akuisisi tertentu. Itu ada di buku kalian bab 2 kalau nggak salah. Ya.
itu merupakan jenis perusahaan dengan tujuan tertentu, akuisisi dengan tujuan tertentu, itu boleh dipakai. Nah, dalam saat ini kita akan fokus ke di sini ke residual approach ya. Oke, sebelum ke residual approach yang Bapak jelasin tadi paham untuk additive approach-nya? Mana nih ngangguk-ngangguknya nih? Paham, Pak. Ah, paham. Paham, Ya. Pak. Insya Allah, Pak. Oke. Nah, kita lanjut ke residual approach ya. Residual approach itu pendekatan nilai sisa ya yang sinyalnya jelek lagi. Ya, pendekatan nilai sisa yang menggunakan metode ekuitas alias yang punya 50 sampai 100% gitu ya. Nah, akuntansinya gimana? Yuk sama-sama kita masuk ke case yang pertama. Case yang pertama itu ada sebuah perusahaan namanya PT Induk. Dia membeli 80% punyanya PT Anak. Berarti 80% itu ini ya, dia udah pengendali ya, wajib membuat konsolidasian gitu. Di mana pada tahun 2000X1 PT Anak melaporkan laba bersih $25.000 dan PT Induk melaporkan laba bersihnya $100, di mana dari $100 ini ya PT Induk itu mengakui pendapatan dari Anak sebesar $120. Dalam artian di 2021 PT Induk itu punya laba $100 dari operasinya sendiri, kemudian $20.000 dari perusahaan anak. Nah, gimana cara perhitungan laba bersihnya? Nah, lanjut. Nah, di sini perhitungannya. Ya, jadi tadi kasusnya gitu, Bapak tampilkan 2 ya. Kalau nggak tahu di buku kalian 1 atau 2 itu. Ya, ini kita beli saham 80% PT Anak gitu ya. Kemudian kita PT Anak melaporin laba bersihnya $25.000. Nah, kalau additive approach itu gimana? Lagi dan lagi ya, yang membuat laporan konsolidasian ini induk, berarti kita hanya mengurusi induk. Kalau additive approach, kita pendekatannya itu berdasarkan laba operasi sendiri dari induk. Ya, ini ada laba operasi induk berapa ini? $100.000 gitu ya. Kemudian kita tambahkan bagian dari laba bersihnya dari Anak $25.000, kemudian dikalikan dengan kepemilikan kita 80%, atau hasilnya adalah $20.000. Berarti laba bersih konsolidasian dengan menggunakan additive approach ya, atau perusahaan yang menggunakan metode biaya gitu ya, adalah sebesar 120%. $120.000 gitu ya. Nah, di sini yang maksud Bapak, kalau ada uang ya dicatat. Nah, itu metode biaya gitu ya. Nah, kalau yang untuk residual gimana? Untuk residual kita langsung mencatat laba operasi PT Induknya itu 120. Ya, jadi kita langsung mencatat laba bersih operasi sendiri, kita tambahkan dengan pendapatan si Anak $20.000 itu ya. Jadi laba operasi PT Induk di tahun 2000X1 itu sebesar 120. Ya. Kemudian kita kurangkan ke laba dari Anak gitu ya. Yang kita tahu laba dari Anak itu sebesar $20.000 gitu ya. Berarti ada laba bersih PT Induk adalah 100.000 sesuai dari keterangan. Ya, kemudian kita kurangi bagian yang dimiliki oleh pengendali, non pengendali, atau 20% dari $25.000 sebesar 5.000 gitu ya. Berarti berapa ini yang dipunyain?
oleh PT Induk ya 100.000 dari operasi dia sendiri, kemudian 25.000 dari punyanya anak di tahun itu, kemudian kita kurangin dengan non pengendali, hasilnya sama 120. Bedanya di mana ya? Bedanya kalau adaptive approach atau pendekatan tambahan, kita tidak punya kewajiban untuk menampilkan nilai ini. Nih, nilai bagian kepemilikan non pengendali. Bedanya di situ. Kalau pakai residual approach atau metode ekuitas, ya kita wajib menampilkan ini bagian kepemilikan non pengendalian di laporan laba bersih kita. Nah, walaupun hasilnya sama, tapi pencatatan akuntansinya beda. Bedanya di sini. Kita harus menampilkan yang ini. Oke, sampai sini paham? Insya Allah, Pak. Nah, Insya Allah, Pak. alhamdulillah. Lanjut. Boleh lanjut ya? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Kemudian untuk saldo laba itu gimana? Nah, di sini Bapak udah bikin kesimpulan ya. Saldo laba itu mudahnya adalah nilai yang tertera pada laporan laba rugi komprehensif gitu ya. Jadi sekarang kita laporan laba rugi itu ada tambahan komprehensif di belakangnya gitu. Bukan laporan laba rugi aja, tapi ada tambahan komprehensif gitu. Kemudian laba konsolidasian itu merupakan laba kumulatif. Ya. Laba kumulatif atau gabungan laba dari sekian tahun. Nah, kalau di contohnya ini di 2021 2000X1 dengan 2000X2 gitu ya. Ada laba kumulatif gitu. Yang diakui sebagai penambahan laba dari induk. Nah, jadi saldo laba itu gimana? Mudahnya ada sekian tahun, di setiap tahun itu anak itu punya laba ya. Dan itu akan diakuin oleh induk seperti itu labanya. Oke, untuk contoh kita bisa langsung ke case ya. Ini case-nya ada di buku. Ya, kalian bisa langsung lihat tuh di buku kalian di bab 5. Kalau memang kurang jelas dari online ini, kalian bisa lihat itu di halaman 188 sampai 189. Ya, itu contohnya sama gitu ya. Nah, ini Bapak jelasin singkat aja gitu ya. Jadi di sini ada laba PT Induk di tahun 2000X1, kemudian ada saldo laba ada saldo laba PT Induk di 2021, kemudian juga ada saldo laba untuk anak, di mana PT Induk punya saldo labanya $400.000, kemudian PT Anak punya saldo labanya $250. Kemudian PT Induk bilang kalau seandainya laba bersih di tahun itu 120, kalau anak 25.000. Kemudian Induk bilang dia bagi dividen ya. Dividen ini bukan ke anak ya untuk induk ya. Dia bagi dividen ke pemilik dari PT Induk sebesar $30.000. Nah, kalau anak itu bilang bagi dividen $10.000. Nah, kemudian ternyata saldo laba yang dimiliki oleh induk di tahun 2000X1 itu sebesar 490. Kemudian untuk anak itu 265. Kemudian untuk laba 2000X2, induk punya $148.000 dan anak punya $35.000. Dividen yang dibagikan sama ya, $30.000 untuk induk dan $10.000 untuk anak. Nah, ini dicatat kalau saldo labanya sebesar $608.000 untuk induk dan untuk anak $290.000. Seperti itu. Nah, ini gimana cara kita ngitung laba konsolidasiannya? Yuk kita bahas. Nah, di sini ini Bapak tampilkan lagi ya biar kita nggak ketinggalan. Nih Bapak tampilkan lagi di sini. Jadi ada dua metode ya. Kalau di buku kalian hanya ditampilkan metode ekuitas. Di sini Bapak tambahin metode biaya untuk kita
untuk memudahkan kita ya, memudahkan kita membandingkan saldo laba untuk saldo laba metode ekuitas dengan saldo laba dengan metode biaya. Pada akhirnya, perhatikan di sini ya, metode ekuitas itu punya hasil yang sama dengan yang dicatat oleh PT Induk pada akhirnya. Sama. Ya, ini sama. Tapi kalau metode biaya beda. Ini 608, di sini hanya 576. Oke, ada yang tahu kenapa? Anybody? Anybody want to help me? Ada yang bisa bantu Bapak? Putri Ajiza, coba bisa enggak? Bisa bantu enggak? Kalau enggak, yang lain nggak apa-apa. Ayo, kenapa beda? Kan kalau metode ekuitas sama nih 680 dengan sini 680. Kok metode biaya beda? PT Induknya 608, kok di sini cuma 576. Ayo, ada yang tahu nggak? Restu Pak, coba izin. Nah ya, silakan. Sehan. Dan Restu tadi ya, silakan. Karena metode biaya itu mengakuinya itu dari dividen Pak, bukan dari saldo laba, dari laba operasinya Pak. Kebaca ya di sini ya. Good, bagus, Sehan. Berarti dapat nilai poin karena teliti ya. Akuntan itu harus teliti. Insya Allah Bapak kalau nanya udah ada jawabannya di slide gitu ya. Jadi ini. Atau Restu ada pendapat? Jadi kayaknya mau ngomong. Sama. Seni? Sama, Pak. Sama ya. Oke, ya benar. Jadi kalau di metode ekuitas, ketika perusahaan anak bilang kita punya laba bersih, maka kita mengakui laba bersihnya. Ya, metode ekuitas. Kalau kita ngomongin laba, jadi bisa gini. PT Anak bilang di tahun 2021 gitu, kalau labanya itu 25.000 gitu. Di 2022 labanya 35.000. Ya kita akuin di sini. Kalau metode ekuitas. Kalau dividen jelas harus kita akuin juga. Ya, karena kini kita terima uang. Tapi kalau metode biaya, kita laba nggak boleh ngakuin. Ya, laba bersih ini nggak boleh kita akuin. Karena kita cuma ngakuin kalau terima kas. Terima kas itu kalau dibagikan. Nah, kalau anak bilang mau bagiin 10.000, ya udah 10.000 itulah yang kita catat gitu ya untuk metode biaya. Maka di sini bedanya gini. Jadi setelah kita menghitung bagian laba sendiri ya, nih kan ada 608 tadi, kemudian kita turunin di sini 608, kemudian kita kurangin dari bagian 25.000 ini, kita tambahin, kita kurangin nih 80%-nya, dapat segini 560 ya. Ini sama di ekuitas dengan metode biaya juga sama 560 juga. Nah, di sini ini merupakan PT laba dari aktivitas operasi PT Induk ya. Jadi hanya dari operasi dia sendiri nih. Ini sama metode biaya dengan metode ekuitas. Bedanya ketika kita melakukan konsolidasian. Kalau PT Induk mengakuinya dengan metode ekuitas itu berdasarkan laba bersih anak ya, laba bersih anak. Kalau metode biaya kita mengakuinya dari dividen ya. Nah, dividen 10.000 ini. Oke. Sampai sini paham? Insya Allah Pak. Kecepatan nggak nih? Enggak Pak. Enggak, alhamdulillah berarti. Lanjut. Nah, setelah kita sudah tahu cara-cara dalam
konsolidasian gitu ya, tahu cara menghitung labanya pakai apa, tahu cara menghitung saldo labanya pakai apa tadi ya. Sekarang waktunya kita untuk membuat laporan konsolidasian ya. Nah, tahap-tahapnya gimana gitu ya. Ini coba Bapak simpelin aja ya. Tahapnya itu ada 4 tahap. Tahap pertama ini sedikit pakai bahasa Inggris ya. Bisa nggak nih? Bisa lah ya. Ya, membuat laporan konsolidasinya gitu ya. Tahap pertama menyiapkan laporan posisi keuangan dari investor dan investee, dari induk dan dari anak. Gitu ya. Nah, ini kalau kita sudah punya tahap ini, sudah punya data ini, sudah menyiapkan laporan posisi keuangan atau neraca ya bahasa mudahnya, itu kita sudah sampai 45% nih tahap pembuatan laporan konsolidasian. Nah, Bapak cerita sedikit, realnya pengumpulan data ini sulit. Pengumpulan data konsolidasian ketika kita ingin membuat laporan konsolidasian dari induk dan dari anak itu sulit. Butuh lama ya, butuh berbulan-bulan gitu ya. Butuh sebulanan gitu. Nah, ini kalau kita udah punya tahap ini berarti kita udah hampir 45% untuk siap membuat laporan konsolidasian. Terakhir, kemudian ya setelah kita punya datanya, ya kita melakukan revaluasi aset atau penilaian ulang ya, nilai aset-aset yang dimiliki oleh anak investasi. Nah, kalau kita sudah melakukan ini itu sebesar 55%. Kemudian ini bagian kita, ya bagian akuntan, itu preparing worksheet-nya, menyiapkan kertas kerjanya. Kalau kertas kerjanya sudah selesai, ya kita waktunya tinggal buat laporan konsolidasinya. Nah, mudahnya ada 4 tahap gitu. Oke, paham? Halo? Insya Allah, Pak. Oke. Paham. Lanjut ya. Nah, di sini Pak. ya kita coba langsung ke case aja ya, case. Dengan ini sama seperti di buku kalian ya, cuman Bapak tambahkan asumsi-asumsi biar lebih jelas. Langsung kita bahas ya case-nya. Jadi ada suatu perusahaan ya, kita sebut perusahaan induk, itu mengakuisisi atau membeli 80% saham PT Anak gitu ya pada tanggal 20 Januari 2021. PT induk ini belinya sebesar $310.000 ya. Nah, diasumsi di mana neraca mereka berdua atau laporan posisi keuangan mereka adalah seperti ini ya, di sini ya. Ini laporan mereka. Nah, di sini Bapak sengaja pakai istilah bahasa Inggris ya, biar kita menambah pengetahuan kita gitu ya. Nah, kemudian di sini dalam kondisi ini kita diasumsikan ketika kita beli PT Anak ini pada tanggal 21 Januari, selama tahun 2021 itu tidak ada transaksi apapun. Kenyataannya tidak mungkin ya seperti ini ya. Tapi diasumsikan biar lebih memudahkan gitu ya. Kita asumkan tidak ada aktivitas lain, tidak ada bagi dividen, tidak ada penjualan antar anak, tidak ada transfer piutang antara induk dengan anak, jadi hanya pure bersih kita akuisisi aja di tahun 2021. Nah, itu besarnya 310. Kemudian ini kita lagi tahap pertama tadi ya, preparing data ya, preparing data, laporan neracanya atau laporan posisi keuangannya. Alhamdulillah kita udah dapat ini. Ada cash and bank, akun receivable tahu ya, piutang usaha, inventory, persediaan, land, tanah, building and equipment, bangunan dan peralatan, kemudian akumulasi depresiasi gitu ya untuk building dan equipmentnya, kemudian ada investasinya nih, investasi atas anak sama ya 310. Kemudian di sini ada total asetnya itu sebesar $1.100.000 gitu ya.
$1.100.000 gitu. Kemudian ada liabilities and equity ya, kewajiban dan saldo modal gitu ya. Ada account payable atau utang usaha, ada obligasi, ada common stock saham biasa, ada retained earning, saldo laba atau laba ditahan. Nah, totalnya sama nih. Total liability dengan total asetnya sama, 1,1 juta dolar. Begitu juga yang anak. Ada $500.000 dan juga untuk aset maupun liabilitasnya. Kemudian kita masuk tahap yang kedua, itu kita melakukan revaluasi aset atau penilaian ulang ya. Kalau di kasus kalian itu biasanya ditampilin itu penilaian nilai wajar dari aset-aset yang dimiliki anak gitu ya. Nah, itu istilahnya itu revaluasi aset ya. Penilaian ulang aset. Di mana PT anak ya, pada saat akuisisi PT anak direvaluasi oleh jasa penilai atau appraisal ya, dengan hasil seperti ini. Ini diasumsikan biaya appraisalnya nggak ada ya, harusnya ada gitu ya. Jadi biar lebih mudah lagi, diasumsikan biaya appraisalnya itu tidak ada dan tidak kena pajak. Harusnya appraisal ketika kita menilai, merevaluasi aset kita, contoh tanah gitu ya, itu pasti ada pajaknya, ada pajak final itu ya. Nah, nilainya seperti ini, di mana tadi ya inventory untuk PT anak 60.000, ini sama ya, 60.000. Itu nilai wajarnya 65.000, ada kenaikan 5.000. Kemudian tanah itu 40.000 ya, sama. Itu ternyata dinilai sama appraisal sebesar $50.000, ada kenaikan 10.000. Kemudian building and equipment ini bersih ya, building and equipment net ya, bersih. Itu 300, didapat dari mana? Dari 600, nilai bukunya dikurangi depresiasi 300, dapat $300.000. Nah, ketika direval, ketika dinilai ulang, itu ternyata ada kenaikan 60.000, seperti itu. Totalnya nilai kenaikan ada 75.000. Oke, nah kemudian setelah masuk ke tahap kedua ya dari evaluasi aset tadi, kemudian kita masuk persiapan kertas kerja. Nah, persiapan kertas kerjanya gimana? Nah, pertama kita analisis dulu nih. Jadi ini Bapak bikin tahapan ya, ada 3 tahap insya Allah. Kita analisis dulu. Jadi pada tanggal 20 Januari itu PT Induk beli PT Anak. Gitu ya. Harganya berapa? Harganya itu 310 yang kita beli. Nah, sedangkan nilai PT Anak itu berapa sih? Ya. Nilai PT Anak itu bisa kita tahu dari laporan ininya, laporan ekuitasnya. Ya, kita masuk ke sini ya. Ini kita bisa lihat nilai PT Anak itu berapa. Nah, nilai PT Anak itu ini nih. Common stock-nya 200. Ya, common stock-nya 200. Kemudian laba ditahannya 100 karena kita pakai metode equity ya. Kata nilai anak itu cuman 300 nih. Cuman 300 nilai anak. Karena kita belinya itu 80%, maka berapa bagian kita? Ya 80% dikali 300. Dikali ini ya, dapatnya 240. Ternyata 240 itu jauh lebih rendah daripada nilai yang kita bayar sama anak. Kita bayarnya 310. Ternyata si induk nilai PT Anak cuma 240. Berarti kita ada nilai kelebihan nih. Kita membeli kelebihan dari si anak senilai $70.000. Kelebihan itu yang kita sebut sebagai diferensial. Diferensial ini merupakan akun resiprokal. Akun yang akan kita hapus ya dalam laporan konsolidasian. Nah, pada tanggal 20 Januari ini kita melakukan jurnal. Jurnalnya apa? Ya seperti biasa ya, investasi on stock atau pembelian saham biasa PT Anak sebesar 80% pada kas dan bank sebesar 310. Ada nggak jurnal lain di tanggal ini? Nggak ada. Kenapa? Karena kita asumsikan nggak ada aktivitas lain ya. Itu. Kemudian
tahapan yang kedua apa ini? Tahapan yang kedua, kita menganalisis diferensial tadi. Kan kita tadi udah ngitung ya, diferensial itu 70.000. Nah, 70.000 ini dari mana? Nah, IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, melalui SAK-nya, Standar Akuntansi Keuangan, bilang kalau diferensial itu harus dialokasikan kepada aset-aset tetap yang dimiliki oleh anak. Berhubung PT anak hanya memiliki 3 ini untuk aset tetapnya, maka 3 inilah yang kita alokasikan. Jadi 70.000 ini harus dialokasikan ke investasi untuk dialokasikan ke aset tetapnya anak. Gitu. Nah, berapa itu alokasinya? Nah, jadi kita lihat ya, tadi menurut laporan appraisal ada nilai bukunya anak, ini dinilai gitu ya. Nilai wajarnya ternyata ada kenaikannya. Kenaikannya adalah nih inventory atau persediaan, kenaikannya 65.000 ke 60 ke 65.000 atau $5.000. Kemudian tanah ada kenaikan 10.000. Building dan equipment ada kenaikan 60.000. Nah, kenaikan ini berapa bagian dari induk? Karena kita cuma punya 80%. Ya udah 80% kita kalikan 5.000. 80% kita kalikan 10.000, kita kalikan 60.000, dapatnya ini. Jadi bagian dari anak yang dimiliki oleh kita itu adalah kenaikannya ada 4.000, kemudian 8.000, kemudian 48.000 untuk building dan equipment. Atau in total ada 60.000. Padahal diferensial kita itu adalah 10.000 gitu ya. Nah, ini harus kita apakan ini gitu ya. Nah, ini harus kita catat gitu ya. Karena laporan ini ya, Bapak bilang laporan ini itu tidak ada jurnalnya. Kita belum menjurnal di sini. Di tanggal akuisisi di tanggal 20 Januari 2001 tadi kita nggak ada jurnal untuk laporan dari appraisal ini. Nanti jurnalnya di akhir gitu ya. Tapi yang harus kita ketahui di sini, bagian nilai revaluasi aset PT anak itu 60.000. Sedangkan diferensialnya itu 70.000 gitu ya. Itu berarti PT induk masih membeli PT anak di atas nilai wajarnya. Nah, sehingga PT induk mengakui adalah nilai lebih. Nah, nilai lebih inilah yang kita kenal dengan goodwill. Ya. Atau kalau di buku ini diartikan nilai baik, ya, aneh. Kalau menurut Bapak yang lebih tepat itu adalah nilai lebih gitu ya. Nilai lebihnya 10.000 gitu ya. Dimana 10.000 ini didapat dari 70.000 kita kurangkan 60.000. Kita mengakui adanya goodwill 10.000. Tapi pada tahap ini kita belum menjurnal ya. Jadi belum ada jurnal, ini hanya catatan di kertas kerja kita sendiri. Nah, sampai sini paham? Halo? Insya Allah, Pak. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Ada? Tidak, Pak. Tidak, lanjut ya. Nanti insya Allah di akhir kalian akan tanya. Bapak yakin kalian akan tanya nanti di akhir. Siap-siap ya. Nah, kemudian setelah kita membuat kertas kerja apa lagi yang kita buat? Nah, jadi gini. Laporan konsolidasian ya, teman-teman semua. Laporan konsolidasian itu kita buat di akhir periode, bukan di pertengahan. Ya, laporannya ingat, kalau kertas kerjanya kapanpun bisa. Tapi kalau kita membuat laporan konsolidasian, berarti kita buatnya nanti. Tanggal berapa? Tanggal 31 Desember, di akhir periodenya. Nah, di sini Bapak bikin catatan nih. Kertas kerja konsolidasian hanya dibuat oleh induk. Dan laporannya dibuat pada saat akhir masa periode akuntansi. Jadi kertas kerja yang tadi nih, yang kayak mana nih, dari slide ini ya, menganalisis perbedaan nilai, kemudian menganalisis diferensiasi, ya, itu hanya kertas kerja kita.
dan tidak ada jurnal di situ. Kemudian pada saat kita melakukan ketika periode akuntansi kita selesai, maka kita baru melakukan penjurnalan. Jurnalnya apa? Nah, ini mudahnya cuman ada ini nih. Mudahnya cuman ada dua ini ketika kita melakukan konsolidasian, menyusun laporan konsolidasian di akhir-akhir. Pertama, kita buat jurnal eliminasi. Eliminasi tahu ya, mengeliminasi, membuang, menghapus, mendelete ya. Apa yang didelete? Seluruh transaksi yang terjadi antara induk dan anak. Kalau contoh tadi apa transaksinya? Kita melakukan investasi, kita pada tanggal 22 Januari kan kita melakukan investasi pada anak ya. Nah, itu harus dieliminasi. Kemudian kita ada mengakui adanya goodwill ya. Nah, itu juga harus dieliminasi. Maksud Bapak diferensiasinya itu harus dieliminasi. Nah, itu kita buat dua jurnal ini. Pak, kalau nanti ada aktivitas lain, misal aktivitasnya itu ada transfer piutang antara induk dengan anak, kemudian ada pembelian nih, persediaan induk dengan anak, nah itu juga harus dieliminasi. Jadi ketika kita membuat laporan konsolidasian, seluruh aktivitas, ini boleh dicatat nih, seluruh aktivitas transaksi antara induk dengan anak harus dihapus, kecuali pengakuan goodwill. Kalau ada. Kalau nggak ada ya hapus semua berarti. Oke ya. Jurnalnya apa? Jurnal yang pertama. Yang tadi kan kita udah nih ya. Kita sudah menganalisis adanya kenaikan nilai buku gitu ya. Nilai akuisisi kita lebih tinggi. Kemudian kita menjurnal adanya pembelian. Nah, ini harus dihapus. Cara hapusnya apa yang kita hapus ini nih, yang kita hapus nih. Investasinya ini. Kalau cash dan bank biarin, jangan dihapus. Yang kita hapus yang ini, investasi stoknya ini. Nah, itu dihapus kemana? Dihapusnya itu ke ekuitasnya, ekuitas dari anak. Karena kita pakai metode ekuitas ya. Berarti lah dihapusnya ke anak gitu. Ke ekuitas anak gitu. Kayak tadi ada common stoknya 200.000, ada laba ditahan yang 100.000, ya kita hapus. Ya, kemudian kita hapus lagi ke sini nih, ke investasinya 300.000 gitu ya. Nah, 310.000 gitu. Padahal nih kalau kita lihat nih, ini jumlahnya 300, yang ini jumlahnya 310 gitu. Menurut analisis kita tadi, kita belinya itu kelebihan 70.000 gitu ya. Nah, ternyata 70.000 itu di dalamnya masih ada kepunyaan non pengendali 60.000 gitu. Jadi ini yang kita eliminasi. Kita menghapus investasi ini ya. Kemudian kita memunculkan ini. Memunculkan non pengendali interest. Nah, itu bedanya kalau kita punya penuh sama punya sebagian. Nah, bedanya di sini. Gitu. Kemudian karena akun diferensial ini merupakan aktivitas dari induk dan anak, ini juga harus dieliminasi. Dieliminasinya kemana? Ke analisis yang kita buat tadi. Kita masukin kenaikan aset atas nilai wajarnya. Ya. Kita naikkan, kemudian kalau ada sisa kita akui sebagai goodwill. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Waktunya sudah habis, Pak. Seharusnya pukul 10.50. Soalnya anak kelas A ada yang mau lupa habis ini, Pak. Oh, Bapak nggak diingetin ini. Oke, makasih ya sebelumnya ya. Kita lanjut aja, nanti insya Allah di LMS kalian sudah ada ini ya, sudah ada PPT-nya ini. Kalian bisa buka, kemudian Bapak buat tugas untuk kalian. Ya, buat tugas untuk kalian. Nah, tugasnya Bapak izin 5 menit ya untuk menjelaskan tugasnya ya. Jadi tugasnya ini sifatnya kelompok. Ya, kelompoknya itu terdiri dari 2 atau 3 orang.
masing-masing kelompok itu harus anggotanya ber-NPM ganjil semua atau ber-NPM genap semua. Ya. Ini aturannya, bisa kalian baca lagi nanti di LMS kalian. Di topik 14 ya. Kemudian ini di case tadi, di case terakhir ya. Itu nanti Bapak bagi yang tahun 2000 X2 untuk NPM genap, yang tahun 2000 X3 untuk NPM ganjil. Ya, seperti ini ya. Nah, itu nanti dikumpulkan di tanggal 22 April hari Jumat jam sampai malam ya. Jadi punya waktu Jumat sampai Jumat malam jam 23.59 kalian input di LMS kalian. Nah, ini tugasnya seperti ini. Contohnya udah Bapak berikan tadi, seperti itu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan ke Bapak, bisa chat langsung ke nomor ini atau bisa email ke email Bapak yang ini. Bahan materi hari ini sudah Bapak upload di LMS kalian, bisa kalian download seperti itu, dan nanti tugasnya dikumpulkan di LMS-nya. Bapak mohon maaf ini kurang paham kalau seandainya waktunya sampai itu ya, sampai 10.50 ya, karena dari nggak ada informasi juga dari Mbak Ditanya, nggak apa-apa. Terima kasih juga atas waktu kalian, dan Bapak mohon maaf kalau seandainya kuliahnya ngalur ngidul ya, tapi semoga ada isinya, berbobot, ada perubahan, ya ada tambahan untuk kalian. Dan karena bulan puasa ya, dan mau lebaran juga, Bapak mohon maaf kalau ada salah, dan Bapak akhiri untuk pertemuan ini dengan lafaz alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Mohon maaf, silakan yang ada kelasnya silakan bisa live duluan.